Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca akan manaqib ini, terlebih dahulu sebagaimana biasa kita membaca salam dahulu untuk Rasulullah dan keluarga Rasulullah, wabil khusus ummul mukminin. Sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Sayyidul Mursalin wa khataman nabiyyin. Assalamualaikum. Ya Aba Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum. Ya Umman Nabi Sayyidatuna Aminah bintu Wahab. Assalamualaikum. Ya Ummal Mu'minin Sayyidatana Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Assalamualaikum. Ya Zawjata Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum. Ya Umma Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum. Ya Abdullah Nisa'il Alamin. Assalamualaikum. Ya Awwalan Mu'minat. Assalamualaikum. Ya man tasharrafat bi asyrati was suhbati Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum. Ya man fazat bi khidmati Rasuli Rabbil Alamin. Assalamualaikum. Ya man anfaqat malaha fi nusrati Sayyidil Anbiya wa nasarathu mastata'at wa dafa'at anhul a'da. Assalamualaikum. Ya man qamat bi ta'yidi wa nusrati Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum. Ya man sallama alaiha Jibril wa ballagallah assalam minallahil jalil. Assalamualaikum wa ala man hawlaki wa ala jami'i azwaji wa zurriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala ridwani alaiha wa midana bil asrar lil ta'udat ladaiha la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sayyidah Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma sholli wa sallim ala zawjihal amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ala darajati fil jannah wa anfa'na bi asrari wa anwariha wa nafa'ati khususiyatiha wa karamatiha wa ulumiha wa ahmina bi himayatina fid din wad dunya wal akhirah wa dafa'anna wa jami'i ikhwanina muslimin minal balaya wal masaib wal amrad wal afat wal amat wal fitani ma dhahara wa ma batan warzuqna bihi fi himayatihi warzuqna bi jahyal futuh wal munuh warusuh wal jasa wal rusuh wa taubatan nasuh wa syarasani dhahir wa batin fid din wa dunya wal akhirah warzuqna bi hurmati rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wasi'an min ghairi ta'abi wala nasabi wala masyaqqah wala dalil bisiri suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Segala puji bagi Allah yang telah menyatakan firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum ila akhiril ayah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an,
bahwasanya setiap orang yang beriman, muslim laki-laki perempuan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Rasulullah, melebihi mencintai ayah bunda, melebihi daripada mencintai suami, melebihi daripada mencintai anak dan harta benda apapun di dunia ini. Ini maknanya boy, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Lebih daripada mencintai jiwa yang ada di dalam badan kita. Wajib hukumnya fardu ain. Mudah-mudahan diberi cinta yang sejati. Amin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Amin ya rabbal. Itu doa Nabi. Ya Allah, jangan cintakan hati kami nih kalau nepian sepenuh hati. Cintakan hati kami kepada orang yang pian cintai. Siapa yang paling dicintai Allah? Rasul. Anu baterainya suak teh 2 kali sehari takoriak. Apalah sebelum sur banyu. Nempat yang ada bunyinya. Jadi ibu-ibu yang ulun muliakan, kata Abdullah bin Mas'ud, apabila Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah ibu kita orang beriman, berarti Rasulullah abah kita. Senang apa senang, Bu? Senang. Isi abah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini peringatan Maulidin Rasul. Ibu Haja Barsiah belum paham sinta bacaan mana pikir kan Bu Pandir. Ini banyak nasa sajennya sudah. Ada kopi pahit, kopi manis. Alhamdulillah. Sedikit kita tentang peringatan Maulidin Rasul. Nabi kita tuh lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Sidin pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, masuk Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau wafat kembali ke hadirat Allah pada hari yang sama, Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah dari dunia sampai ke alam kubur, sampai di hari kiamat di surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus, insyaallah. Amin. Nabi kita lahir pada hari Senin di waktu fajar. Ujar para ulama memberikan makna bahwasanya di waktu fajar, artinya waktu datangnya cahaya matahari. Berarti kedatangan Rasulullah membawa cahaya kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Itu maknanya. Ketika Rasulullah lahir dari seorang wanita yang paling amanah, yang paling dipercaya, yang paling awak, yang paling pengasih penyayang. Siapa namanya? Aminatul Zuhriyah bintu Wahab. Ya ini ingat Aminah ya, padahal sambungannya buat Zuhriyah. Nah, ada Ibu Juriyah sini. Dan seperti Sayyidah Aminah. Amin. Aminatul Zuhriyah. Aminatul Zuhriyah bintu Wahab, anak Wahab. Ditarik ke atas sama sepadatuan dengan Nabi kita, Datu kita Nabi Muhammad SAW atasnya. Sama sidine kawin berkeluarga lawan ayah Nabi bernama Abdullah. Beliau bernama Aminah dalam suratan takdir Abdullah Allah Ta'ala karena beliau adalah yang paling dipercaya melahirkan Al-Amin, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Aminah artinya aman. Siapa yang mengadakan peringatan Maulidin Rasul, dia akan diberi keamanan dunia akhirat. Aman daripada azab, aman daripada siksa kubur, aman ketika dibangkitnya hari kiamat. Nama Nabi tadi namanya Aminah, artinya aman. Amin ya Rabbal. Aman ya, boleh kita lihat
Kita hadir mintunya. Amin. Aman daripada azab. Begitu lahir, beliau susui sebentar. Lalu pindah susuan ini kepada seorang perempuan yang bernama Suwaibah Aslamiyah. Arti Suwaibah, kita yang memperingati peringatan hari lahir Nabi ini akan mendapat pahala yang melimpah. Suwaibah itu pahala, ganjaran yang tiada taranya. Subhanallah. Setelah itu susuan berpindah kepada siapa, Bu? Halimah As-Sa'diyah. Halimah, seorang perempuan yang santun lagi, kasih sayang lagi, baik akhlaknya. As-Sa'diyah, kita yang mengadakan peringatan Maulid Rasul akan mendapat kebahagiaan yang hakiki dari dunia sampai di akhirat berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal lahir, tanggal 12 Rabiul Awal pindah dari kota Makkah ke Madinah, masuk Madinah tanggal 12, wafat pulang tanggal 12 Rabiul Awal. Artinya ajaran agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu 12 buah rukunnya, pondasinya. Kita kadang dikatakan beriman amun nang 12 kan ada. Pertama, rukun Islam ada 5 perkara. Coba kita kabarin. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, berzakat. Yang kelima, naik haji ke Makkah bagi yang mampu. Allah yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakatil ummul mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Amin ya rabbal alamin. Sudah rukun. Bakaku Islam tapi kadang ngucap 2 kalimat syahadat, ada pujian Islamnya. Bakaku Islam tapi kadang sing sembayangan, itu namanya Islam keturunan. Nah, di sini penyembayang berataan buat. Alhamdulillah. 5 rukun Islam, tiang Islam pun kadada tiang ini gagal Islamnya. Kemudian orang Islam mesti ada tambahan lagi rukun iman 6. Ya kalau belah rukun iman 6 tambah 5 11 sudah. Rukun iman yang pertama ini beriman kita kepada Allah. Allah yang asa, Allah yang kamal, sempurna, sempurna, jamal, keelokannya tiada bandingannya. Allah bersifat wujud, ada, mustahil tiada. Kidam, Allah ada kada berpermulaan, kada berkesudahan, kekal wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Baka kekal sinin. Kidam kada berpermulaan, baka kekal. Allah yang bersifat yakni laisa kamitslihi syai'un. Kada ada seumpamanya. Allah bukan di arsy, Allah bukan di langit, bukan di bumi, bukan di surga. Allah tidak berhajat tempat. Kenapa? Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, Allah itu sugih. Nang bahajat nih kita. Betul apa betul? Ada lebih sehajat, Po. Benar, karena kesempatan hajatuna ila katsiri. Allah, hajat kami banyak ya Allah. Allahumma stajib doana, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Wasfi maradana, sembuhkan yang garing-garing di antara kami. Panjangkan umur kami dalam taat ibadah. Rezeki banyak ada Papa. Halal pulang berkah. Warham mautana, sayangi kami sepanjang hidup sampai maut mendatangi kami. Bari kami husnul khatimah indal maut. Iqdi hawaijana, kabulkan segala hajat kami. Hajat urusan dunia, urusan akhirat. Hajatuna ilaka katsir, hajat kami banyak pian aja nang kau mengabulkan. Abulkan berkat Rasulullah, berkat ummul mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kita panggil nama sidin, ya ummana, Khadijatul Kubra, ya ummana, Khadijatul Kubra, ya ummana, Khadijatul Kubra. Amin. Insyaallah kabul hajat. Imong kabarataan. Jangan ada genang sakit hati lah. Jangan memelihara musang lah. Ini pemusangan. Imong berataan kita karena kita bisin Nabi Muhammad. Bisin mama. Ujar Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, "Afdalu nisa'i ahli jannah." Semulia-mulia penduduk surga bukan wanita-wanita yang terdahulu atau terkemudian, tidak. Khadijah bintu Khuwailid. Kalau pengen membandingkan Sayyidah Khadijah lawan wanita-wanita solehah di zaman dahulu, kalah nang dahulu tuh. Kalah.
Karena Nabi kita menyatakan afdalu nisa'i ahlul jannah Khadijah bintu Khuwailid. Ala kawa buat hadis Nabi itu pasti bujurnya. Ya pada membaca bukunya lebih mulia Maryam kah daripada Khadijah aja. Ujung orang nih membanding-bandingkan nang pengarang buku, makanya jangan sembarang tukar gue buku. Berguru dulu lebih mulia Siti Asyah aja daripada Khadijah, dan membanding-banding jangan dibanding. Karena Rasulullah sudah mengabarkan afdalu wa sayyidatu ahlul jannah Khadijah bintu Khuwailid. Semulia-mulia penduduk surga di kalangan seluruh wanita sejak Nabi Adam sampai kiamat adalah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau aja kan semulia-mulia wanita yang di Jakarta tuh lain. Apalagi yang di Banjar lain. Nah, kalau akan mikirkan seorang jadi pikirkan lagi semulia-mulia wanita. Abdalu wa sayyidatu ahlul jannah Khadijah bintu Khuwailid. Untungnya kita bisi mama hebat. Betul apa betul, Bu? Pian bisi mama hebat, betul. Senang apa senang? Jadi nunggu sudah di surga buat dan dikumpulkan manusia. Rasulullah bersabda, siapa aja Nabi nama amalkan salawat ini. Kita tuh banyak boleh bisi salawat, tapi bila datang di lidah Nabi, berarti datang dari Allah. Karena Nabi kita tuh tidak akan mengucapkan sesuatu illa wahyu yuha, kecuali wahyu dari Allah. Siapa aja Nabi nama amalkan salawat ini, nah padahal kah? Kalau aja jangan boleh pulang. Siapa yang membaca salawat ini aja Nabi suka-suka hatinya waktu berdoa kah? Maka ujar Nabi orang itu akan dekat istananya dengan istana, akan menjadi teman setia Rasulullah, dan Rasulullah mesti memberikan syafaat. Apa arti syafaat? Jaminan masuk surga. Syaratnya cinta. Jawabang dulu, cinta kalau Nabi cinta benar. Amalkan lahirnya ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab minka yaumal qiyamah. Ulun ijazakan pian saud ulun bari. Apal ka sudah? Tahu betul kena kadang suatu. Lu tulis sama gue nol karena ini yang tua nyaman. Kayaknya dibagi setali yang satu ini. Bila boleh pada dulu kalau ada dapat. Kayaknya mulai main kita balik. Nah itu anda pada salatnya. Ini dari Rasulullah. Ini salat muqarrab, kita akan didekatkan dengan Rasulullah. Mulai di dunia sampai kayaknya kita waktu sakaratil maut. Ujar nang dihiga baca boja la ilaha illallah. Ini sih. Soalnya banyak yang seorang la ilaha illallah. Nah, paman Rasulullah yang memimpin. Alhamdulillah Rasulullah lahir datang ke dunia sampai memimpin umat-umatnya yang senang membaca salawat al-muqarrab ini. Didekatkan. Sekali lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab minka yaumal qiyamah. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya salawat yang mendekatkan kita dengan Rasulullah. Amun dekatnya mana ya? Baparkan Nabi. Biarnya baparkan orang nang pemula sugih kaya raya. Bila sampai Jakarta dapat kita. Ya kaya raya tadi. Ada apalagi Rasulullah. Tahu kapian siang dan malam surga itu merindukan Rasulullah. Apabila Rasulullah masuk surga dan umatnya, maka surga itu gembira dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Diriwayatkan oleh seorang wali Allah, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Aku Jasidin mendengar akan rawi bahwasanya para malaikat di surga tuh gawiannya, kalau jepin malaikat di surga tuh begini aja manglamun kada. Banyak kalau penjaga surga dari sudut ke sudut. Dan di surga tadi para malaikat mega surga itu memperbanyak sholawat dan salam, membaca tahlil la ilaha illallah, membaca zikir Allah, membaca tahlil tahmid alhamdulillah, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Berganti-ganti. Bila malaikat penjaga surga itu membaca sholawat kepada Nabi, berluas surga. Tambah cantik surga ini beserta isinya.
Tapi bila malaikat itu membaca tahlil atau tasbih, behinip surga. Itu wae hadisnya. Kenapa jadi behinip? Bagaimana kada? Betampan cantik kada? Kenapa? Allah cipta. Benar loh Nabi Muhammad. Allah menciptakan, setelah diciptakan nur Nabi, dari nur Nabi diciptakan surga. Jadi surga ini merindukan. Asal kejadiannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi rindu karena melebihi seorang kekasih yang kerindangan. Nah, kendak pada dapatlah orang nang dirindangi. Mudah-mudahan kerindangan Nabi Muhammad. Yang salah kerindangan pula. Kerindangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kanang ini kerindangan juga sadang udah. Kerindangan lawan manusia, kerindangan lawan Rasulullah. Jadi sudah tuh merindukan Nabi Muhammad. Bila dibaca malaikat salawat kan beantret dan baca. Bagus. Subhan dan masuk surga berata. Ibu-ibu yang ulun muliakan, kemudian disebutkan di sini sambungan daripada pembacaan manaqib ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad. Dan tambahkanlah salawat dan salam. Wassalatu salawat, wassalamu salam. Ala sayyidina maulana Muhammadin, atas pemimpin kami, junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi salawat selalu tercurah kepadanya. Al-Qail sidin bersabda. Ini hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini ada buat orang-orang tertentu tuh. Aku jangan hendak ngerutupang kada Bukhari Muslim. Karena bila hadis itu boleh lihat Bukhari Muslim tuh sahih, kesahihannya sama dengan kebenaran Al-Quran. Ini nah hadisnya orang yang memadakan baca manaqib haram karena sedikitnya ilmu. Kalau madakan kada boleh baca manaqib. Padahal manaqib ini sudah dimulai oleh Allah dalam Al-Quran. Ada manaqib Ashabul Kahfi, ada manaqib siapa lagi Bu? Maryam, bunda Nabi Isa. Ada manaqib para nabi terdahulu. Manaqib itu riwayat hidup. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid dimuliakan benar oleh Allah dan Rasulnya. Sampai Nabi kita bersabda, Al-Qail wa khairu nisa'i Khadijah. Semulia-mulia wanita di masanya Khadijah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Namun pian hendak mencari, cari jasita. Hadis nang 1573. Ini ada rekamannya nih. Beli ke rumah, cari. Ada kawan cari aja, percaya aja, yakin aja. Kalau ya kakak-kakak mencari, cari aja. Hadis nomor 1573. Riwayat hadis Bukhari Muslim. Wal qail aidan, Nabi bersabda pula, laqad ruziqtu hubbaha, sungguh aku mencintai Khadijah. Fa ana yuhibbu may yuhibbuha, aku pun mencintai orang-orang yang mencintai Khadijah. Cinta kapilan Sayyidah Khadijah. Cinta benar. Karena bosan-bosannya kita mendengari tentang akhlak-akhlak dan jasa-jasa beliau. Jangankan kita boleh. Ujar Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu terkadang hampir tiap hari bila hendak keluar rumah mesti menceritakan tentang keindahan akhlaknya Khadijah. Dengan sebaik-baik kata-kata selalu menyanjung Khadijah. Lalu ujar Sayyidah Aisyah, seakan-akan ada wanita lain di hati sidin kecuali Khadijah dan abahnya lagi dua. Jangan mengatakan bimbingan yang lain pula, kita aja. Nah, aku renior. Jangan dua, nanti mengatakan sikung aja. Jadi ujar Sayyidah Aisyah, padahal Aisyah kalau bini sidin nih, seakan-akan aku lihat sepertinya tidak ada wanita lain di dalam hati kecuali Khadijah. Karena Nabi ini selalu menyanjung dan Sayyidah Khadijah. Aku jar Aisyah cemburu, manusiawi juga. Padahal aku belum pernah melihat Khadijah. Nah, kayak apa orangnya Nabi sanjung benar oleh Nabi tadi. Lalu aku berkata, bukankah wahai Rasulullah Bapak pian mengganang orang Tuhan itu? Azuzah, jar Aisyah bahasa Arabnya Azuzah, orang Tuhan. Nih ulun gantinya yang lebih baik. Ulun muda, cantik, belia dan lain sebagainya. Marah Nabi. Ada terima dengan ucapan. Sehingga jebol caget rambut Nabi itu. Bila sidin marah, ini kan ada mama yang kepian pang. Nabi itu bila marah jebol, mau aja abang. Jangan banyak itu aku bener-bener tahan.
Dan jangan menurut akan emosi nih. Sidin tuh bila marah aja Esa, mau aja bang. Amun kita lo muntung-muntungnya ancang urat dulu. Dan nuruti Rasulullah berataannya. Jadi memberikan kurma bila sarik mau aja bang. Kada pernah bamamai Nabi itu seumuran jalan Anas bin Malik kada pernah bamamai. Aku jadi Sayyidina Anas bin Malik mulai umur 8 tahun menjadi khaddam di rumah Rasulullah 10 tahun. Kada pernah aku dimamai sidin. Mulai anak sampai tua. Babila aku disuruh jar Anas dengan manusia jangan anakan nih. Lalu aku tuh pada menggawi. Lalu ada nang di rumah tuh bocah. Kenapa Anas pada menggawi-gawi juga nang disuruh? Oh jangan Nabi biar aja. Biarkan aja inya. Oh Nabi kan mau sih menyariki. Merah muka Nabi ucapan Sari Aisyah tadi. Maka jari Aisyah aku bersumpah di dalam hatiku ya Allah ulun hendak lagi ucap nang baik tentang Sayyidah Khadijah selama hidup ulun ya Allah redamkanlah padamkanlah emosi Rasul takutan kalau Rasulullah cari kawalat takutan ulun bersumpah hendak lagi ulun ucap nang kada pantas untuk Khadijah yang dicintai oleh Rasulullah. Langsung Nabi ini ampil muhabang. Ya Aisyah ya Nabi, wallah demi Allah ya Nabi, ma'abdalan ya Allah. Aku tidak pernah diberi ganti yang lebih mulia, lebih baik daripada Khadijah. Dia yang pertama kali beriman kepadaku ketika orang lain kafir. Namun buat dari seluruh umat Rasul berapa miliar nih, Sayyidah Khadijah juaranya. Alhamdulillah. Siapa ampunnya? Kita, mama kita. Dia Khadijah yang pertama kali beriman kepadaku ketika orang lain kafir. Dia Khadijah wanita pertama yang membenarkan kerasulanku ketika orang lain mendustakannya. Dialah Khadijah yang pertama kali melapangkan dadaku ketika orang lain menghalangiku. Dia Khadijah Nabi telah memberikan seluruh harta kekayaannya kepadaku ketika orang lain menahannya. Betul apa betul, Bu? Dialah Khadijah. Dengannya aku Nabi dikaruniai oleh Allah anak-anak keturunan. Subhanallah. Sesungguhnya ujar Nabi kita nasab itu di hari kiamat terputus kecuali aku dan anakku Fatimah. Fatimah binti Rasulullah melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain. Keturunan daripada Sayyidina Hasan dan Husain ini adalah zuriatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama tuh menyebutkan Hasan bintu Fatimah, Husain bintu Fatimah. Ada sebagian ulama karena Nabi zuriat terputus hari kiamat kecuali aku dan anakku Fatimah. Nah, jadi kan jangan umpatan orang madahakan kada ada lagi ya zuriat Rasulullah. Itu menyalahi daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi kita nih mendatangi Sayyidina Ali dan Fatimah dan Hasan Husain ke rumahnya. Anggaran anak baigaan aja buat. Jadi bila kita ziarah ke makam Rasulullah ini, pamakai buah aja pada sini rumah Sidina 16 kali 16 di belakang ujung sini di ampah pendapuran Nabi itu rumah Sayyidina Ali dengan Fatimah. Jadi bila Sidin hendak menyobalah, bukai lawang lagi di situ. Nah, datangi. Nabi datang membawa selimut yang berwarna hitam. Ujar Umi Salamah, istri Nabi Umi Salamah nih buat. Ujar Umi Salamah, aku ada juga di situ di rumah Fatimah Al-Zahra. Lalu Nabi kita menggelarkan selimut sini. Siapa? Sayyidina Ali di kanan, Sayyidah Fatimah di kiri, Hasan Husain di asuhan. Lalu selimut hitam tadi diselimutakan. Ya Allah ya Nabi, sucikanlah ahlul baitku ini dengan sesuci-sucinya. Sucikan daripada noda dan dosa. Rahmatilah, berkatilah ya Nabi keturunannya. Ujar Umi Salamah, ulun pang pada dibuatkan di situ. Nangarun melihat pula, ikam baik aja Nabi. Ikam baik aja Nabi, walaupun kada dibuat di dalam selimut tadi, karena memang cucu Sidin, menantu Sidin, anak Sidin. Nah itu hadis diriwayatkan oleh Umi Salamah. Jadi keturunan daripada Rasulullah ini dari Sayyidah Fatimah yang lahirnya anak Sidin ada 5 orang. Fatimah lon Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali 5 anak Sidin. Tapi yang panjang umurnya 2 aja Sayyidina Hasan dan Husain. Seluruh keturunan Sayyidah Fatimah ini boleh dinamakan habaib dan syaraib. Para habaib, para syaraib. Dan di antara mereka itu tidaklah orang bisa memegang pangkat kawalian
menjadi pemimpin para wali kecuali daripada keturunan Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi pemimpin para wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia, Syekh Salman Al-Madani, Habib Abdullah Al-Haddad, banyak. Kayak boleh sampai hari ini mesti keturunan daripada Rasulullah melewat garis keturunan Fatimah Al-Zahra. Kita nang Jabang ini pang bisa aja jadi wali, tapi kada kau menjadi pimpinan, tampuk pimpinan nang rajanya para wali itu kada kawa kita, kada kawa karena apa keistimewaan mengalirnya darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid sangat mulia pangkatnya di dunia sampai di akhirat. Wa khairun nisa Khadijah, sebaik-baik wanita adalah Khadijah di masanya. Wal qail aidan laqad ruziqtu hubba fa ana uhibbu may yuhibbuha. Aku cinta kepada Khadijah, aku pun mencintai orang-orang yang dicintai Sayyidah Khadijah. Untungnya ai kita bu. Walau kada dapat tapi kita rinduan sidin. Dahan kamakahan berata. Dagang tambah laris manis dagangannya. Bapangkat naik pangkatnya. Nang madabung banyak duitnya. Hawa tulakan kita. Berkat ummul mukminin. Ya ummana Khadijatul Kubra. Ya ummana Khadijatul Kubra. Ya ummana Khadijatul Kubra. Itu cara bertawassul, Bu. Apa arti tawassul? Meminta kepada Allah berkat Rasulullah, berkat ummul mukminin, insyaallah makbul. Ibu-ibu yang ulun muliakan, kemudian disebutkan pula di sini yakni wa ala alihi, dan sampaikanlah ya Allah salawat dan salam kepada keluarganya. Keluarga siapa? Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad ini buat terbagi dua. Di dalam hadis nih ulun ada mencatatkan. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi dua. Mau tahu? Pertama nang darah daging sidin. Siapa tadi? Zuriat sidin. Saya dari Sayyidah Fatimah sampai Hasan Husain, ya Habaib dan Syaraif tadi. Ada juga nang kada kancur jadi yang ngaunya orang Banjar. Tapi dikakuin Nabi keluarga Sayyidina Salman Al-Farisi. Orang Paris, orang Perancis. Sayyidina Salman Al-Farisi ini setelah mendengar akan lahir diutus Nabi akhir zaman, sekarang sudah masanya diutus, berpindah dari kota Mekah kota Madinah sampai kabarnya ke Perancis sana. Sayyidina Salman Al-Farisi ini apa bu? Meninggalkan rumahnya, padahal ayahnya seorang pemimpin di negeri itu. Mencari sampai sidin jadi akan orang budak asa sampai ke Madinah. Kada bisa lagi duit, hanya ketemu, hanya mencintai Rasulullah dengan kecintaan yang tiada taranya. Ujar Nabi Salman minni, Salman ini dari diriku aja deh. Diakui Nabi mudah diterima juga. Min ahli baiti Salman Al-Farisi, daripada keluargaku yang sejati. Amin ya Rabbal. Aku rekapin dikakui Nabi jadi keluarga juga. Aku benar, aku benar. Sama jen dulu ada pemandak kita dan. Syada Allah inna syada Rasulullah. Syada anna Muhammad Rasulullah. Syada anna Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-marbaji da'watit tamah wa salatil qahimah adi sayyidina Muhammadin wasilah al-qadilah wa syarafat wa darajat al-alat al-rafi'ata wa lazul maqam al-mahmud min azwata innaka la tukhliful mi'ad rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a rabbana ighfir lana wa li walidina wa dakhala baytina wal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Salman Al-Farisi tadi disayangi banget oleh Nabi sehingga dikakui sidin Salman Al-Farisi mini dari diriku jadi wa min ahli baiti, dia adalah keluarga sejatiku. Padahal orang apa tadi? Orang Prancis. Subhanallah. Dan kita dikakui Nabi. Amin. Kenapa Salman dikakui keluarga? Ali kullu mu'minin taqiyyi ila yaumil qiyamah. Siapa yang hendak dikakui Nabi menjadi keluarganya yang sejati, bukan darah daging sidin, kita kawa. Keluargaku yang sejati, ya Nabi, tak ada saudara, ada sadaging, adalah setiap orang yang Islam beriman sampai datangnya hari kiamat, orangnya bertakwa. Apa arti bertakwa? Menjaga diri supaya tetap menjalankan kewajiban Allah. Menjaga diri supaya sedapat mungkin jangan tagawi dosa. Jangan tagawi dosa. Silahkan biar tulak kemana kasaron bawa mukanya. Jangan sampai gara-gara tulak kasaron asar perai. Nah boleh kasalah jadinya. Nah nuntut ilmu wajib tapi sumbangan waktu karena kau ditawar-tawar. Siapa aja Nabi yang meninggalkan sholat asar dapat musibah lebih berat daripada kematian orang-orang yang dicintainya. Alhamdulillah ini. Nah, jadi jangan sampai amanah tulak bawa makan sujuhur jangan tertinggal. Kalau perlu sebelum make up berwudu sudah. Jadi kada batal lagi. Ini kada make up tebal aja berwudu kada sah wudunya. Karena make up tadi antik air. Makening masih ada lagi celak menyelaknya, segala bibirnya masih ada, bawa odo kada sah wudunya. Nah, atau bawa sabun muka pula. Nah, itu sekadar mengatakan dia pembela karena dengan kabar banyak dari gue ibu-ibu nelpon nolong keasikan begendangan dia gue kan sembahyang asar tapi pian gak dopang di sini yang gue di sini ada jauh nang di planet sana. Silahkan aja kita jangan tak tinggal sembahyang apon awas bila ada apon. Maka hendak dikakui Nabi tadi keluarga ali kullu mu'minin taqiyyi. Keluargaku yang sejati adalah orang nambah iman Islam lagi bertakwa sampai datangnya hari kiamat. Untungnya kita kalau darah Nabi kadang mengalir tapi kita dijadikan keluarga sejati, pamulaan kadang masuk surga berata. Amin ya rabbal alamin. Satu daripada akhlak Khadijah di bawah bulik pula berata, nah ulun bacakan nah. Nah itu tadi ulun gak ada lanjut, misalkan ulun di situ sambung nih. Ke karamatnya Sayyidah Khadijah. Ada sidin waliyatullah, karamat sidin, keunggulan sidin. Inna Khadijatal kubra mutakamilatan husnan wa aqlan wa jamalan wa fadlan hazimatan rasyidatan fi jami' umuriha hasanat tadbir wa tasarrufi fi jami' syu'uniha. Nah, ulun terjemahkan. Sayyidah Khadijah wanita yang paling sempurna akalnya, sempurna budi pekertinya. Nangarangin pendamping Nabi, kada mulang pang ada orang sempurna. Ibu. Ya kalau pula sempurna budi pekertinya, sempurna ilmunya. Makanya cinta benar Nabi orangnya alim, sempurna kecantikannya, sempurna kelebihannya. Ada bandingannya juga kecantikan Khadijah tuh. Bila keluar dari rumah, bahari kada wajib lagi berjilbab, kada wajib bercadar. Bahari dia Nabi di awal Islam, setelah Nabi pindah ke Madinah aja wajib berjilbab nih. Jadi bila Khadijah tuh keluar buat orang kada kenal sidin hadhihi hurun ain ya orang makuliah. Ini bidadari turun di langit. Kamu pulasan rupa hadhihi hurun ain. Ini bukan manusia biasa.
tapi bidadari yang diutus oleh Allah dari surga. Dan di kepala kanan sini ada juga pajikan bunga sini kita mandang wajah situ sempurna, kelebihannya, kecantikannya. Nah, hazimatan rasyidatan, tegas dan dewasa dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Hasanata tadbir, pintar benar orangnya, pandai benar. Watasarrufi fi jami'i syu'uniha, bijaksana dalam segala urusan. Yang orang ini saya dah Khadijah gue wanita karir. Wanita karir nah, sukses. Andai kata kekayaan orang Makkah itu dikumpulkan, kada kau mengalahkan harta Khadijah asusukian. Sidin bos emas, tuan emas, nang didagakan saya dah Khadijah ini emas murni, lawan perak murni, lawan sutra asli loh. Bila berangkat kapilah Sidin 80.000 bila dikumpul semua, Sidin jagonya. Yang abadagang bumbilik itu Sidin gak punya minyak. Ini ngedagakan emas. Dan barakat saya Khadijah ini naik rezeki berantaan. Undang rezeki naik Pak Amin berantaan. Dan kabur berantaan. Ngajangkit juga bola. Jadi Sayyidah Khadijah ini nang ulun garis bawahnya di sini inna Khadijatul kubra mutakamilatan husnan wa aqlan, sempurna akalnya. Orang yang ditakdirkan menjadi pendamping cinta sejati Nabi Muhammad ini sempurna akalnya. Datang Sayyidina Umar lawan Sayyidina Ka'ab. Nah, sahabat Nabi ini ada namanya Ka'ab. Ada Ka'ab. Disebutkan di sini Sayyidina Umar dan Ubay bin Ka'ab, Ibnu Ka'ab, Ubay bin Ka'ab dan Abu Hurairah bertiga. Kompak bertiga ini nak bertakun lah Nabi. Tatakunan ng bertiga ini bunyinya, ya Rasulullah, man a'lamun nas, siapakah manusia yang paling pintar? Pian saku lain jawabannya. Ngaranjin kita nang menjawab. Nabi ditakuni oleh Sayyidina Umar, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, siapakah manusia yang paling pintar di dunia ini? Oh, Nabi bersabda, al-aqir, orang yang berakal sempurna. Lalu bertanya pulang nambah talu nang ini, kalau ya Rasulullah, man a'badun nas, siapakah manusia yang paling beribadat dunia akhirat, yang paling tinggi pangkatnya? Jawab Nabi, qal al-aqil, orang yang berakal sempurna. Ditakuni pulang, kalau Bombay bertiga bertakun, ya Rasulullah, man abdalan nas, siapakah manusia yang paling terhormat di hadapan Allah? Siapa dia? Ujar Nabi, al-aqil, orang yang sempurna akalnya. Jadi Sayyidina Umar nang bertiga nih, wahai Rasulullah, orang yang sempurna akal tuh orang yang anu, kalau lagi kayak kita juga bebas ya pandir pepadaan anu, kalau Rasulullah orang yang sempurna akal tuh orang yang paling dihormati, orang yang paling baik ucapannya, orang yang paling pemurah, ada pemarah, terhormat kedudukannya. Lain ya Nabi. Nah, berpendapat nang bertiga nih. Apa pang jangan bertiga? Siapa manusia yang paling pintar, yang paling ibadat, yang paling terhormat, paling mulia di hadapan Allah? Dijawab oleh Nabi, al-aqilul muttaqi. Nang aku maksud orang yang bakal sempurna itu orang yang takwa. Apa arti takwa? Menjaga. Orang yang takwa ini menjaga. Napa nang dijaga? Nang wajib-wajib sembahyang 5 waktu, jangan balang kambingan. Amin. Puasa Ramadan jangan dirusak dengan gibah ngerasani orang. Paling dari wah ini mah pengaruhnya gosip. Jadi hati-hati nih, jaga nang wajib-wajibnya nih. Apalagi orang takwa tadi menjaga diri jangan sampai besing haja menggawe dosa. Amun hilap memang manusiawi. Bila nyata gawe jua dosa, lakas bertobat. Amin ya Rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah itu arti takwa. Yang dinamakan orang yang akal sempurna, al-aqil muttaqi wa in kana fid dunya hasisan danian
Walaupun orang tuh jangan dipandang orang hina, orang susah dihinakan orang. Kalau pula orang susah, orang yang kada dianggap adanya datang nggak ada orang harung, tapi orangnya takwa dan kita jadi orang yang takwa. Bila dikatakan orang jangan Nabi bertakwalah kamu kepada Allah, ini jaga hukum Allah. Usahakan jangan bersengaja menggawi dosa, jangan sampai tergawi dosa. Angkat tangan Bu, ya Allah, tolonglah kami untuk bisa bertakwa kepadamu. Amin ya Rabbal. Jadi ben nang rancak di masjid tuh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ajahatib. Ujab ben angkat, ya Allah tolong ulun untuk bisa bertakwa kepada Allah. Nah, tagawi sudah sunah Rasul. Amin ya Rabbal. Jangan begini, ya Allah bantu ulun untuk bisa bertakwa kepadamu. Han orang nang takwa, nang orang pintar, bukan orang nang jenius banyak duit gitu. Dan ini orang pintar adalah orang nang takwa. Orang yang paling terhormat, orang yang takwa di hadapan Allah. Orang yang paling ibadat, orang yang takwa. Ya Allah, bantulah kami untuk berbuat takwa kepadamu. Mulia kita dunia akhirat. Ujar Nabi ya Ali, al-aqili salasun. Orang yang bakal tuh ada tandanya akal sempurna. Sayyidah Khadijah tadi, apa tadi Bu? Yakni Inna Khadijatul Kubra mutakamilatan husnan wa aqlan, sempurna akal singin, mana baik rupa, mana baik ini dan sebagainya, sempurna akal. Ya Ali, ya Nabi, wahai Ali, kamu tak tahu kaja Nabi orang yang sempurna akal tuh ada tandanya pada kan kamu. Nah ini kita ampihan, yang di dapur harumbanan ke surong dah. Kalau pian buah aja tulak ke pasar lama, jangan lupa membeli kalalapun, meminta ampun, meminta maaf. Pian jangan carmah, jangan bebanjang panjang, jangan berlama-lama. Apa-apa daripada aja supaya menghilangkan kantuk. Ya Ali, wahai Ali Nabi, al-aqil salasun alamat. Ada 3 tanda orang yang berakal sempurna. Ini ada pada Khadijah, bawa bulik pula ke rumah. Akal sidini nah, dibawa bulik. Tandanya 3 ya Nabi. Yang pertama al-istihanatu bid dunya alal akhirah. Orang itu menggunakan harta dunia untuk berbekal kehidupan di negeri akhirat. Betul apa betul Sayyidah Khadijah Bu? Seluruh harta kekayaan Sidin dijulung lawan Nabi. Ketika Sidin dilangsungkan akad di hari Jumat yang berkah, Sidin mengutus sepupu Sidin Waraqah bin Nawfal. Wahai Waraqah bin Nawfal, berdirilah engkau di hadapan Ka'bah Baitullah, di hadapan makam Ibrahim. Berserulah engkau dengan sebuah pengumuman, biar nang tawaf hari Jumat itu banyakannya buat maka pulang tawaf Jumat dan jangan memarki Hajar Aswad terjajak orang. Jadi dalam seminggu ini buat bila Jumat itu banyak benar. Ada orang yang di Taif datang, orang yang di Jeddah datang, orang yang di Riyadh datang, di mana-mana berdoa. Karena hari Jumat tadi sekali umrah sama dengan 70 kali umrah dan umrah berkah. Asal paham. Nah, jadi di hari Jumat Nabi nih nikah di hari Jumat yang diberkati. Lalu mau utus Sayyidah Khadijah nih makan. Ini orang berbanyakannya di hadapan Ka'bah, keluarga aku nang jauh nang parut tak kumpul. Tahu padahal kan. Nah, apa pengumumannya? Ujar Waraqah bin Nawfal, pengumuman. Waraqah nyaring suara bae. Pengumuman pemimpin yang paling takwa di masa itu Sumpah Khadijah besar. Wahai sekalian yang bertawaf, kalian aku jadikan saksi bahwasanya Khadijah bintu Khuwailid telah memberikan seluruh harta kekayaannya, baik yang diam maupun bergerak. Harta Sidin banyak bergerak. Di Mesir yang paling banyak toko pun Khadijah. Di Bahrain paling banyak toko pun Khadijah. Di mana lagi? Di Yaman, di Madinah, di mana-mana Sidin banyak hartanya bergerak. Anak buahnya ribuan. Nah, mulai saat ini Khadijah bintu Khuwailid telah memberikan seluruh harta kekayaannya kepada Sayyidina Muhammad Al-Amin bintu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Anu bin Murrah bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah kalian siap sudah mendengar jadi saksi? Kami semua menjadi saksi. Langsung sugih Nabi kita. Disebutkan dalam surah Ad-Duha,
wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apalagi semuanya, Bu? Alam yajal alam yajil ka mampa awa wa wajadaka lam ada wa wajadaka illam fa'agna. Bukankah engkau mendapati dirimu dalam keadaan miskin lalu disugihakan? Fa'agna, disugihakan dengan apa? Dengan harta Khadijah. Jadi kada ada nang penyugihnya kecuali Rasulullah di Mekah. Subhanallah. Fa'agna, engkau mendapati dirimu tadinya miskin tiba-tiba menjadi kaya raya. Siapa yang bikin kaya? Allah melewat hartanya Khadijah. Dan pada rezeki banyak juga. Awal bisi amal jariah pula. Amin ya Rabbal. Dan mudahan berataannya yang disimpan aja di banknya nak. Mati tadi dulu bisa abahnya kena kesenang-senang lebihnya anu. Ujar bini anu. Terima kasih wahai madu tuaku yang sudah di dalam kubur. Biar banyak benar meninggal di ulon. Minta redo, minta halal ya. Maka dibuat pula di TikTok. Dibuat pula deh segera asam merinding lu awak. Dibariakan gue segan amal jariah. Ulun ada bisi ibu guru SMP sini pensiun tapi kada sahabat ngarannya. Aku di sini gue kada ada nang ditinggalkan rumahku apakan sudah. Tanah ulun gue juga apakan juga digambut sebulan masjid di sini. Rumahku apakan juga nyaman aku jasirin mati menjuru pintarnya sini dan sekatu juga didengar juga orangnya. Jadi kakal jadinya enggak bisi tanah banyak ulun aku nanti makan wakaf ya. Dan kau boleh pesantren gitu pula. Amin ya Rabbal. Mati kita wakaf tuh berjalan terus lagi kita. Dan berataan pada rezeki baik. Jadi tinggal nyaman orang nang tinggal. Maksa kira banyak nih. Awas bulik. Kada boleh bercanda aja. Saya ada Khadijah nih contoh. Seluruh harta kekayaan sini habis. Lalu saya ada Khadijah ini kada bisa apa-apa lagi. Baju bertambal waktu meninggal dunia boy. Baju bertambal. Orang nang sugih kamana tuh karta sini nang banyak tadi menebus para budak nang masuk Islam. Baru itu ada zaman perbudakan. Jadi budak ini mencari hasilnya buat gasan majikan. Kada dapat apa-apa. Disuruh sehari sama bagai-bagawi bakat turunan ampun majikan aja nih. Jadi budak-budaknya masuk Islam. Amun kada dipukuli sampai mati. Bajak pun sampai mati. Budak Umayyah itu namanya siapa nih? Kada ingat ulun ngaran sini. Budak tadi maka ada ngaran masuk Islam Sumayyah ngarannya. Sumayyah nih masuk Islam. Nah, apa nang pucuk kurma tuh Pak? Ditarahnya oleh majikannya, dicucuk melel tenggorokan sampai ke kanan. Meninggal dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah. Bahari 30 tahun sekitar 30 yang lalu ulun naik haji, ulun polisi Arab tuh baik mangyau jamaah haji boy Sumayyah aja. Itu karena wanita yang berjuang pertama kali syahid. Sumayyah aja kadang-kadang iya Rahmah dia. Sumayyah Rahmah Sumayyah. Wah ini ubah dah. Ya hajah dah. Ya hajah bumi bangun berdiri dia orang mah babalas sih bumi. Hari itu Sumayyah buahnya mengiau sekitar 30 tahun yang lewat karena Sumayyah ini mati syahid. Banyak nang mati, ada nang hilang akal disiksa. Ditebus oleh Sayyidah Khadijah dengan harta sini maka larang buai. Bilal bin Rabah dipukuli, ditelanjangi, diantak batu di atas dada lewat Abu Bakar sini. Boleh ke Abu Bakar sini kutuk kari. Jadi majikan lima andak harga sekian kilo emas. Nah Abu Bakar ini panyugihnya di karangan laki-laki langsung dibayari. Jadi mbak dibayari tadi mau lulu pulang majikannya nih ya kayak pada ajar aku tadi bahapal aja aku nanti kamnya menebusnya aja. Nah, padahal kada baragang ini aja ikam jaka bapak ada 10 kali lipat pada ngitungin ya Abu Bakar ku bayari. Jadi ujar Bilal ulun sakanak pian aja na ulun nah barakat pian ulun nah selamat daripada maut aku jadi kada nak memperbudak ikam Bilalan bebas. Jadi Bilal ini dibebasakan kada ada aku harus memperbudak sama mata-mata bantu ikam karena Allah. Amun kayak itu aja Bilal, aku nak bahadam lan Rasulullah. Sampai mati Rasulullah wafat nih, Bilal nih bahadam. Nang maingkutiakan duit Rasulullah tuh Bilal. Nabi kita kan mengikuti duit. Nang ke pasar Bilal, subhanallah untungnya Bilal. Waktu aku Isra Mi'raj ya Nabi aku melihat Bilal pada hulu di surga. Hebatnya.
Wahai Bilal ya Nabi, ikam berdulu pada aku di surga. Aku selamatkan apa ikam ini apa amalan? Ujar bila ulun ba'udu sembahyang sunat wudu itu ya. Dan pada Allah surga berataan. Indah Rasulullah berataan. Jangan terkumpul di dunia aja tapi di akhirat. Usolli sunatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Ada apa? Boleh bahasa kita saja. Aku salah sunat itu 2 rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar, baca Fatihah, baca kuliah. Baca Fatihah, baca qul huwallah. Baca bahasa kita, jangan hafal bahasa Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, hindarkan aku dari kesempitan hidup di dunia, kesempitan di dalam kubur, kesempitan hidup di hari kiamat. Amin ya Rabbal 10 kali. Betulnya lah sembahyang johor, asar, wudu dulu. Itulah amal Bilal bin Rabah. Lanjut kabo sedikit lagi. Akur kah? Jadi arti orang nambah akal sempurna itu jar Nabi 3 tandanya. Pertama, dia menggunakan harta dunia ini untuk disimpan, dikekalkan buat sangu di negeri akhirat. Ya kulub nak ada mali anak cucu Adam suka berbangga. Betul apa betul nang sugi-sugi? Orang pada kisah sugi karena sini berduit. Kita mendengarkan dia. Jadi dia kulub nak ada mali anak cucu Adam tuh ketujuh bandar berbangga harta. Di sini hartaku, di sana hartaku, aku banyak bisi gedung, banyak bisi rumah sewa dan sebagainya. Padahal ya Nabi, nang harta kita nang kita makan sampai habis. Bilang sampai habis kucing makan muntah. Nang kita makan sampai habis, nang kita sedekahkan itu harta kita. Sebanyak sedekah itu segenal itu juga payung kita di hari kiamat. Sebesar itu juga istana kita di dalam surga. Dibawa bulik pula harta pula. Kan dimasuk ke kubur bang. Disedekahkan sapalih, jangan juga semuaan. Masih nang tinggal. Tanda orang bakal sempurna, ya Sayyidah Khadijah nih, memberikan hartanya untuk kehidupan, menggunakan hartanya untuk dibawa ke akhirat. Yang kedua, ujar Nabi, wahtimalil japa. Tanda orang bakal sempurna, sabar serta tabah menghadapi tekanan hidup. Kenapa jadi kau sabar, Bu? Karena ujar Nabi, idza aba dan ibtah. Bila Allah jatuh cinta kepada seorang hamba, ada cobaan. Talinga lah sakit, gigi lah sakit, macam-macam mah kronis. Betul apa betul? Ada kadang kalau bisa penyakit, ada beratan kalau pakai sanara, kalau pakai sanara, diam nara, kalau kembali obat juga. Tuh cobaan hidup. Nah, jadi sabar, kita nih tabah aja. Karena Allah apabila jatuh cinta kepada seorang hamba diberi cobaan. Dengan cobaan tadi kita sabar tabah, ujungnya masuk surga. Sayyidah Khadijah habis harta kekayaan Nabi Mekah nih. Sayyidah Khadijah nih kasihan waktu sini diasingkan 3 tahun setengah. Habis duit sudah ada bisin apa-apa lagi. Ujar Nabi, Khadijah, aku malu kepadamu wahai Khadijah. Aku sumpah lo ikam Khadijah aja Nabi. Ikam dahulu sugih kaya raya, ikam dipuji sanjung orang, ikam diidolakan orang, ikam wahai Khadijah. Ikam dipanggil Sayyidatul Thahirah, Tuan Putri yang paling suci. Sayyidatul Niswan, pemimpin wanita Quraisy. Sekarang engkau menjadi miskin dan orang-orang menjauh daripadamu. Ya Rasulullah, jangan Sayyidah Khadijah. Ulun bahagia. Ulun merasa berbahagia bisa berbuat untuk agama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita kayak itu. Ini kada jurang peringatan Isra Merah, jurang Maulid, jurang 5.000-an panggal. Angsul jam 4.000. Di sini kan ada boy orang bilang kayak itu. Enggak jauh di sana. Kita angsul pulang. Aku ayo 4.000. Tunggalnya ada menggunakan harta di jalan Allah. Sabar aja boy, garing sabar aja. Bila kita nih garing sabar, tabah aja. Tuhan menggaringakan aku nih supaya aku habis dosa diampuni. Selalu datang musibah demi musibah kepada orang berimannya, sabar, tabah, maka habis dosanya sampai dia kembali kepada Allah tanpa dosa sedikit juga pun. Asal sabar, mbak mamai lah yang sabar, apa di sabar Bu, hati dingin. Untung kalau mbak mamai. Apa di sabar Bu? Apa di sabar? Hati dingin. Untung kalau mbak mamai. Dan jadi orang sabar berataan. Sayyidah Khadijah orang yang paling sabar.
Bukannya sedih atas Sirin habis ada. Jadi ada bos emas gua datang ke rumah ulun. Bercurhat Sirin. Ulun gua aja Sirin ditipu orang. Banyak benar habis. Ulun jas hampir stres ulun. Saya mendang aja orang baca manakib ya. Kan pintar dia bibinin ng bos emas nih. Ada saya sambat karena rahasia. Memang kalau baca menakib wajah, saya dah kali habis ya hartanya, tinggal salambar di badan, tapi hatinya bahagia. Ampi ulur wajah stres. Alhamdulillah. Makanya rancang-rancang baca menakib ibu aja pasti supaya kita ada pembelajaran. Ampun kita ini kan kada kawamun kada danang diumpamakan. Ya kalau boleh, nama membaca, nama dangam dan diberi sabar guys sadaqahnya. Ada merasa rugi. Ini kadang mbak sadaq aku ruginya kenapa dari kebanyakan. Jangan kayak itu lah. Kadang merasa rugi. Saya dah kali ya. Karena untuk Allah tegaknya agama Allah dan Rasulnya. Yang ketiga penyampaian. Udah bacakan hadisnya. Yakni yang ketiga tanda orang yang akalnya sempurna. Ujian Nabi was-sabri al-syadaid. Yang ketiga ini boy, yaitu mereka yang ketiga ini sabar serta dingin hati, senang hati menghadapi segala takdir. Garis bawahi segala takdir. Maka takdir ini mau nyamannya teh Jepang tak urehin. Akan-akan banyanyi kayak mungan. Kita nang tua baginannya. Nih ada takdir nang kurang menyenangkan di hati. Tapi kita yakin Allah Ta'ala itu Tuhanku. Allah memberikan harta orang kafir dibalik. Betul apa betul? Sugi-sugi orang kafir banyak kalau belah. Orang beriman dibalik juga kekayaan. Tapi Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Jelaslah kita ini dicintai Allah. Akorbo, pastikan kita ini dicintai Allah. Buktinya kita beriman. Apabila kita orang beriman ini ditimpa takdir nang kada menyenangkan, bolehkah kan? Pasang. Napa nang dipasang? Pasang di dalam hati. Allah Ta'ala cinta lawan aku. Buktinya aku beriman. Akorbo, mulai bangun guring pasang dah supaya kada bertemu bareng. Aku disayangi Allah. Buktinya aku beriman Islam. Aku disayangi Allah. Mustahil Allah menyiksa kepada orang yang disayangi. Betul apa betul? Mana papang bujam nang garing garis ngimampihan gini ya. Badagang kata untung nih. Supaya kita garing di dunia mulai dikubur kada garing lagi. Tuh hadis Nabi di hari kiamat kada garing lagi. Akor. Ini kada garing bamame mati akannya sudah aku tadi zaman selet aku mati aku zaman tak. Nauzubillah men. Kada paham, kada menuntut ilmu wae. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang beriman susah, ada sugih, ada susah. Bilanya sabar dalam kesusahan tapi tetap mencari. Tetap berdoa, masih juga susah. Inya ada satu mata aja susah. Bapak masuk kubur, sugih sampai tembus ke surga. Di hari kiamat sugih. Amin ya rabbal. Jadi jangan berhiri orang sugih. Tetap berdoa juga pula. Nah, itu balasan Allah. Ingat akan dipasang, aku dicintai oleh Allah. Apapun yang terjadi, ku hadapi hidup ini dengan super mic lain. Kalau dia lapor dengan Indomie, kapan apa bu? Aku hadapi hidup ini dengan sabar dan tabah. Akor bu, jangan nambah bentar lagi dah. Mari tadi limuja macam-macam musibah aja. Jangannya batuan, harus batu gimana nangis dah. Kisahnya, yang ada menuntut gue. Mulai bangun goreng, hadapi hidup ini. Jangan ada goncang di dalam dada kita. Apapun takdir yang akan terjadi, pasti Allah sayang lawan aku. Digaringkan Sirin, siap. Diberi ini siap, beri itu siap. Karena Allah tidak akan mendatangkan satu musibah kepada orang beriman hatta tajajak duri sekalipun Allah melebur mengampuni dosa-dosanya yang telah silam. Amin ya rabbal. Jadi kadang-kadang nang bergantung di pohon nangka akor. Jangan bergantung di pohon lombok. Ya lombok apa? Katakan pula, ingat-ingat Allah sudah menjadikan aku orang yang dicintainya. Buktinya aku beriman. Jadi bila dapat musibah, Allah kadang mendatangkan musibah lawan aku kecuali Allah melebur dosa-dosaku yang telah silam. Itu hadis. Bila kita dapat musibah, kita sabar, dosa kita habis,
Pangkat kita ditinggikan, luas istana kita di surga, ditinggikan istana, didekatkan dengan istana Nabi Muhammad SAW. Sehingga di hari kiamat orang beriman yang sabarnya, jaka tahu jar aku biar mati digunting-gunting orang, aku sabar muka ini jar, keuntungan aku jadi asisten Nabi Muhammad para sabar tadi, amin. Ada orang dalam satu hikayat puasa dikit ya mengisahkan, seorang anak muda meninggal dunia. Orang tuh janda bisa anak lakian sikung aja. Nang itu jual yang mencari semuaan. Lalu meninggal dunia. Umanya kayak apa sedihnya bu. Nang mencari kan seorang sudah stroke juga. Karena aku mencari meninggal nah anak tadi. Orang sekampungan kan hendak melawat. Hendak melawat. Apalagi menyembayangkan, apalagi memandikan. Lalu nang umani bakiawannya pula ada bertiga. Jadi berempat memang di mayat nih bebinian. Berempat mandi mayat. Mbak Tuntung mandi mayat tadi. Siapakan kapan mengapa nih berempat keluarga nih, ada keluarga bini. Berempat pulang menjunjung jenazah anaknya anak laki-laki tada menuju kuburan. Lewat wali Allah Ta'ala beserta muridnya. Ujar wali Allah Ta'ala, astagfirullah. Mana lelaki yang di kampung nih? Badian mana perempuan. Sini lah kami bawakan mayat. Siapa ini? Anak ulun yang tukang mangkat tadi. Anak ulun yang sini jasin kami bawakan. Lalu dikuburakan si anak tadi ulang kali ini menguburkan, bacakan talqin segala macam doa. Selesai. Imba itu wali Allah Ta'ala mendatangi si ibu nang janda tadi. Lalu anak bersih, ulun dapat takun bulah di orang wali nih. Nang meninggal tadi siapa? Anak ulun. Kenapa orang kadada malawat sakampungan lelakian kada nang sudinya memandikannya. Anak ulun tuh terlahir mulai lahir inya banjir. Apa ngarannya jorong ini? Bencong. Tapi asli janoma bencong. Dan inya pa ibadat benar janoma ibadat pada tuan wali inya. Bencong asli kadang nang diulah-ulah atau nang bagencong-gencong kada, bagencong-gencong kada. Tapi orang di kampung ini benci lo nak ulun tuh. Inya dimusuhi, inya diapa kada dipedulikan. Sabar ja anak ulun tuh. Inya tuh pang nambah cari ulun-ulun nih nang sudah Tuhan. Inya tujuan nang paling panyabar panyantun, paling bakti lawan ulun ni janoma tapi orang sakampungan memusuhi. Oh kayak itu aja sih. Sakanya malam hari orang wali ini dibukakan hijab. Bertemu dengan anak muda tadi di atas singgasana surga. Duduk di atas singgasana memakai pakaian wajah yang ceria dan terang benderang. Assalamualaikum ya wali Allah. Waalaikumsalam ya sini. Siapa ikan sini baiknya rupa ulun nang pian kuburkan tadi. Nang mama ulun si Anu bin si Anu nang binti si Anu nang datangi dan takunnya tadi. Kenapa aja sih ikan mendapat pangkat seperti ini? Ulun bersabar. Orang sekampungan musi ulun sabar aja. Ulun kada ada dendam dan jangan ada dendam. Amun dendaman ayo. Siapa namanya kita kada ada dendam ulun walaupun sedikit ulun serahkan dengan Allah semua dan ulun memandang afal Tuhan aja. Manusia kada kau juga mendengkinya kecuali Allah yang memberi izin. Ulun doakan orang yang mendengki ulun tuh mudahnya selamat dan ulun sabar atas orang yang memusuhi sa negerian sa kampungan tadi lalu ulun dipersilahkan masuk surga. Subhan. Jadi mana ada orang pedak pandai tutut jangan lawan. Ini kada mamacul ka jilbab. Insing ke tangan begitu. Tapi dah. Di sini kada ada jawaban itu. Nah, turuti saya dah Khadijah. Nah, sidin nang ketiga nih. Wa husnul khidmah. Nah, wa husnul khidmah. Nah, nang ketiga nih nasidin. Nah, ya Allah ya Karim. Sayyidah Khadijah selalu dalam ketaatan kepada Allah dan istiqamah dalam ibadah kepada Allah. Itu tanda orang akal sempurna. Walau kada bisi ini, kada bisi itu, Sayyidah Khadijah tetap istiqamah dalam taat kepada Allah. Kada ada sangkal, kada ada mangkal, menerima takdir Allah. Ridho sampai beliau memperoleh husnul khatimah. Datang malaikat Jibril membawakan kain kapan dari surga. Sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, Jibril menyerahkan setangkai anggur surga. Dan sebelum mati makan anggur surga. Anggur di sini banyak kasih sana. Di sini pasar banyak. Tapi anggur surga itu kalau dimakan selama-lamanya kada pernah lapar, kada pernah haus. Itu yang diterima oleh Sayyidah Khadijah yang sangat sabar dan tabah. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kabulan hajat. Kita bertahlil sedikit.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu dzikri malam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah wa sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Astaghfirullah li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله بديل الكرام الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمنا وسوس ساداتنا خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سلسلة وحسين زور جميع وصول وبرهم وأزواج طيرات أمهات المؤمنين أهل بيت شيء وإلى آله وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا ومشايخنا ووالدنا والإخوان والأقارب وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وسيدنا علي المرتضى وسيداتنا خديجة الكبرى وسيداتنا فاطمة الزهراء سيدنا الحسن والحسين وذرية من سادت الدنيا والأخرى وآله وصحبه وسلم اللهم أتمس أصحاب بما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما قرأنا من مناقب سيداتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها ونفعنا بها وبعلوم في الدارين آمين مبتغين لمرضاتك متقين من سخطك مؤمنين بك متسمين بك خالصين مخلصين لوجهك الكريم بعد القبول عندك هدية وصلة ورحمة نزلة وبركة شاملة إلى حضرة روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وأنصاره وأصحابه وأنصاره وأشيائه ومحبه ومحبته وأمته وإلينا معهم أجمعين خصوصا سيداتنا خديجة الكبرى وسيداتنا فاطمة الزهراء وابن حسن والحسين وذرية جميع ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أصحاب كل إلى أرواح جميع الرقباء والنجباء والنقباء والنجباء والعبد والعتاد والأقطاب والغوث ثم إلى رسائل الأولياء في العرب والعجم والأئمة المجتهد محملة القرآن العظيم والقراء المخلصين والأئمة المحدثين والمفسرين السادة الصوفية المحققين وجميع أهل الطرق المعتبرة والفقهاء والمؤلفين في العلم الشرعي أينما كانوا والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين والعارفين بالله والمقربين عند الله وجميع مشايخنا ومعلمنا وجميع مشايخنا بمشايخنا ولمن أصانا وسوى بالخير وجميع آبائنا untuk seluruh abah mama kita sudah mendahului kita, untuk seluruh keluarga kakek nenek kita, karib kerabat kita, saudara-saudari kita sudah mendahului kita, para arwah suami yang sudah ada dan mendahului di antara kita ya Allah, arwah anak-anak sudah mendahului di antara kita, kumpulkan mereka bersama Rasulullah, kumpulkan mereka bersama Rasulullah, kumpulkan mereka bersama Rasulullah. Allahumma qira warhamhum wa'afi wa'afun makrim Rasulullah wa masih madakhallah mu'adhiqalna wa yawmal jannatal firdaus bighairi hisab jannatal firdaus bighairi hisab jannatal firdaus bighairi hisab ma'al abrar ya aziz ghaffar ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang tadi udah bacakan penjaga Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul maq'ada muqarrab minka yawmal qiyamah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku hajat berdoa. Taqabbalallahu minkum. Selamat pulang malam dan selamatan. Allah tuhan bisri nabi oli nabi bisri surat al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma qbil salamata was-sihhata wal afiyata lana wa lil muslimin wal muslimat wal hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hubin 'alaina bi syakaratil maut wan najata minan nar wa afwan hindal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma stajib du'ana washfi maradana warhamna iqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf kalatan. Taqabbalallahu minkum.